di rumah, apa kabarnya ini? Sehat ya? Untuk mengawali pertemuan kali ini, kita akan berdoa dulu. Nah, doanya akan dipimpin oleh Bu Arom. Mari teman-teman kita berdoa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Bu Yuli, saya minta tolong untuk absensinya sudah 29 anak yang bergabung. Ya, absensinya saya download dulu. Nah, sini saya mengambil motivasi, hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Jadi kita di sini, kita Bu Arom sebagai pendidik dan kalian sebagai siswa itu dituntut untuk selalu belajar teman-teman. Gak ada kata kita berhenti belajar. Dan semoga untuk mapel informatika ini nanti akan berguna buat kalian. Masih ingat nggak? Mengingat materi minggu lalu. Bidang kesehatan, pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Kalau bidang pendidikan, contohnya kelas daring kayak sekarang ini. Kalau di bisnis, kayak online shopping gitu. Oke, terima kasih nih untuk mengingat materi sebelumnya ya. Hari ini materinya berhubungan dengan ini, kualitas perangkat lunak dan source code. Ada yang tahu perangkat lunak itu apa? Program-program yang ada di komputer, Bu. Di HP-mu bisa nggak? Di HP-mu ada perangkat lunak dari? Ada WA, ada Instagram, ada Facebook, ada Line. Itu termasuk contoh-contoh perangkat lunak. Kalian nanti akan belajar tentang source code menggunakan Pascal. Itu KD yang ingin kita capai hari ini. Tujuannya kalian sebagai peserta didik dapat memahami kriteria kualitas source code, apakah source code-nya itu bagus atau tidak. Lalu yang kedua itu peserta didik dapat memodifikasi source code program tanpa mengubah struktur. Nah, kegiatan pembelajarannya ini. Nah, ini kualitas perangkat lunak. Sekarang kita membahas tentang software, teman-teman. Pernahkah Anda menjalankan sebuah aplikasi atau games? Nih, games. Kemudian secara tiba-tiba program itu berhenti, hang, atau tidak merespon. Ya, pernah, Bu. Oke, pernah ya. Ya, ini contohnya. Ini menunjukkan salah satu indikator bahwa perangkat lunak yang kalian pakai itu dalam keadaan tidak baik atau sedang bermasalah. Nah, bermasalahnya itu bisa dilihat dari hardware yang kalian pakai ataupun mungkin dari aplikasinya sendiri yang menyebabkan error. Halo, Del. Ya, Bu. Kamu pernah mengalami kejadian seperti hang tadi? Ya, Bu. Biasanya kalau hang gitu, saya masuk ke task manager atau control alt sama del terus enter. Ayo, kira-kira kejadian hang seperti ini kira-kira gara-gara apa ya, Yuk? Ya biasanya laptopnya nggak kuat, Bu, karena banyak aplikasi yang dibuka. Lalu mungkin ada penyebab lain mungkin? Kira-kira karena apa? Karena RAM-nya terlalu kecil, Bu. Ukuran aplikasinya terlalu besar, Bu. Jadi nggak kuat atau memori komputernya udah full. Oke ya, terima kasih. Itu ya, benar sekali apa yang dikatakan teman-teman. Sekarang kalau berkaitan dengan source code atau program, kalian bayangkan kalau kalian menjalankan aplikasi. Kalau suatu aplikasi yang dibangun itu menggunakan apa? Pakai kode-kode program, Bu. Ya, kode-kode program pakainya apa, Ren? Bahasa pemrograman gitu, bener nggak? Oke ya. Nah, ini proses pengembangan perangkat lunak, teman-teman. Ini ada 6 tahap dari tadi studi kelayakan. Saya ingin membangun sistem sekolah. Bisa nggak diterapkan di sekolah itu? Siswanya mendukung nggak? Gurunya mendukung nggak kalau kita membangun sistem itu? Semua komponennya mendukung tidak? Itu. Lalu yang kedua, ini analisis kebutuhan. Jadi
dianalisis dulu. Kita mau bikin sistem, kebutuhannya ini buat apa? Sistem ini buat apa nantinya? Terus siapa yang menggunakan sistem ini? Menunya apa saja? Itu analisis kebutuhan. Nah, kualitas lunak itu bisa dilihat dari kualitas fungsional software, kualitas software atau keandalan dan efisien. Jadi bahasa pemrograman yang digunakan, terus spotnya, programnya itu berjalan dengan baik, tidak ada error, itu masuk ke kualitas struktur program. Untuk penjelasan dari Ibu, saya rasa cukup. Nanti kalian masuk ke LKPD ya, silahkan masuk ke kelompok. Kalian ada waktu 30 menit untuk mengerjakan. Selanjutnya masuk ke sesi nanti presentasi. Ini ada kualitas evaluasi kode program, nanti silahkan dibaca sendiri, selanjutnya dipelajari sendiri, supaya kalian bisa mengerjakan LKPD teman-teman. Gitu ya. Mic-nya saya tutup dulu. Kalian bekerja dalam kelompok, nanti saya akan membimbing kalian di kelompok masing-masing. Jelas teman-teman? 30 menit ya? Jelas, Bu. Oke, Jelas, Bu. terima kasih. Halo Brandon, sudah nyoba Brand? Bella sudah nyoba? Udah, Bu. Bisa enggak? Masih sangat-sangat Ya, gimana? Yang kesulitan nomor berapa? Iya, tapi 2 masih bisa Bu ya, program itu. Nomor 4 tidak tahu berapa program, tapi kesalahan sintaksisnya nggak ketemu. Sudah jalan? Yang belum jalan yang program segitiga. Segitiga? Begini Well, saya coba share screen ya. Kelihatan? Nah, ini Word itu ternyata nggak ada di Pascal ID. Bisanya WLN. Ini ya. Terus alas seperti ini kurang titik koma. Nah, di sini variabelnya, ini kan variabelnya saya buatnya luas. Kenapa saya di sini pakai L? Berarti kan tidak konsisten. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah, saya close ya. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, silahkan presentasi. Langsung jawabannya ya, Bu. Ya, Jadi, yang nomor 1 itu, yang pertama membagi tahap-tahap pembuatan program dari tahap awal sampai tahap akhir. Yang kedua, melakukan pembagian kerja sesuai kemampuan masing-masing anggota tim. Yang ketiga, menyunting dan mengoreksi bagian-bagian yang telah dikerjakan oleh masing-masing anggota tim. Yang keempat, menggabungkan masing-masing bagian kerja menjadi kesatuan yang utuh. Yang kelima, memastikan program dapat berjalan dengan baik. Jika terjadi error atau malfungsi, harus segera dikoreksi dan dibenahi. oke. Oke, setelah kita presentasi, ada kuisis. Ini teman-teman, silahkan kalian join ya. Saya mulai ya. Oke, terima kasih. Kalian sudah mengerjakan evaluasi ya di kuisisnya. Itu kita akan masuki ke sesi kesimpulan teman-teman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, silakan Dev. Jadi pengembangan perangkat lunak harus diperhatikan dengan baik supaya kualitas perangkat lunak itu dapat berjalan dengan baik juga, Bu. Oke, itu kesimpulan dari Deviana. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan lagi untuk kesimpulannya? Menurut saya penyusunan source code-nya juga harus diperhatiin, Bu, supaya nanti aplikasinya nggak error. Baik, terima kasih ya untuk 2 kesimpulan itu. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini, kualitas perangkat lunak kita harus memperhatikan
kualitas dari perangkat lunak itu sendiri maupun source code dari programnya sendiri ya. Kalian sudah berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan program menggunakan program Pascal ya tadi ya. Untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Ibu mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mendalami tentang modifikasi program lebih lanjut. Nah, sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh Wela. Teman-teman dan Bu Arum, marilah kita berdoa. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Boleh lift, teman-teman, dan melanjutkan aktivitas kalian masing-masing.